Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi, my friend. Dan hari ini masih dengan setelan cosplay ya. Karena bagian bibir masih agak sedikit miring, my friend. Doakan agar minggu depan ya, insya Allah minggu depan gue udah bisa buka si topeng Ghost of Tsushima ini ya, dan juga melepaskan cosplay dari Demon Slayer ini dan kembali ke setelan seperti biasa ya. Dan hari ini gue pengen sapa-sapa dulu para my friends ya, komunitas my friends sudah tentunya tetap setia mendoakan gue, mendoakan kesembuhan. Gue sangat appreciate banget yang udah mendoakan di kolom komentar, dan masih tetap juga ada yang absen-absen ya dengan profesi-profesi yang unik, antara lain adalah penjaga kos. Ini dia my friend, penjaga kos penting sekali untuk menetapkan huru-hara agar tidak terjadi di kos campur. Itu dia. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman para my friends ini di kos campur, termasuk gua dulu zaman ngekos di Bandung ya. Ada juga pegawai bank dan juga perawat dan nakes ya. Juga gua appreciate banget seluruh profesi yang sudah absen-absen di kolom komentar. Dan gue ingin mengingatkan untuk para my friends yang juga ingin mencari rizki dari konten ini dengan ikutan kompetisi Clipper masih berlangsung ya. Kalian bisa mendapatkan hadiah total masing-masing 500.000 untuk setiap video yang FYP. Syarat dan ketentuannya bisa cek di video-video sebelumnya dan juga di sosial media gua. Dan untuk milestone berikutnya itu adalah 200.000 subscriber. Kita akan samperin Lord Nico Jackson, dan tentunya tercapai atau tidaknya 200.000, gue tetap mencanangkan akan memulai Subathon season 2 yang akan kita langsungkan di bulan Desember. Itu dia my friend, let's go. Itu dia beritanya. Dan hari ini gue ingin mengajak kalian semua berdiskusi, terutama fans dari Arsenal. Ini dia kenapa ini penting sekali, karena gue ingin mengajak kalian berdiskusi di musim yang aneh ini, di musim di mana Manchester City tidak konsisten, di mana Liverpool sang juara bertahan ini dalam periode turbulensi karena sedang memulai cycle yang baru. Kemudian Manchester United yang juga masih gitu-gitu aja. Mampukah ya Arsenal get away with the title this season? Ya, kita bahas bersama-sama faktor X, faktor Y, faktor Z yang tentunya secara di atas kertas, baik dari sisi komposisi skuad maupun kondisi dari tim-tim rival, terutama rival terdekatnya untuk bersaing meraih gelar juara, yakni Manchester City dan juga Liverpool, tidak dalam kondisi yang ideal. Seperti apa kans dari Arsenal untuk bisa akhirnya menutup puasa gelarnya, tanpa mendiskreditkan, with all due respects, kepada Manchester United, Chelsea, mungkin fans-fans lain juga Tottenham Hotspur atau Sunderland yang sekarang sedang berada juga di papan atas ya. Namun secara technical sepak bola dan juga track record, kedalaman skuad, faktor pelatih ya, memang rata-rata para pandit, para pengamat sepak bola dan juga jurnalis, bahkan dari sisi skuad Arsenal itu sendiri itu mungkin mengconsider Liverpool dan Manchester City sebagai salah satu rival untuk bisa dalam mewujudkan perjalanan memenangkan gelar Premier League yang sudah dinanti-nanti ya, karena udah 3 musim hat-trick kan sebagai sebagai runner up gitu. Dan kita lihat dulu dari hasil sementara di 11 laga pertama ini saat Arsenal menghadapi top teams ya. Kita lihat sudah bertemu dengan 3 tim papan atas so far. Mengalahkan Manchester United 1-0, menahan imbang Manchester City 1-1 ya, dan dikalahkan oleh Liverpool dengan skor tipis. Jadi ini secara pertemuan dengan tim-tim top ini Arsenal bisa dibilang so-so aja. Namun posisi klasemen tidak bisa dipungkiri. Unggul 4 poin atas City, unggul sekarang 8 poin atas Liverpool, membuat tentunya ini adalah sebuah leeway yang bisa dimaksimalkan oleh Arsenal untuk bisa menjaga jarak ketika rival-rivalnya tidak berada dalam kondisi yang ideal ya. City sedang memulai cycle yang baru, Liverpool juga demikian. Dan jika kita coba lihat, sebenarnya setelah jeda internasional ini itu akan menjadi defining moments bagi Arsenal. Kita bisa secara
de facto melihat stages Arsenal ini setelah jeda internasional. Kenapa? Karena jadwal yang menanti mereka setelah jeda internasional itu maha berat ya. Ada 2 derby London yang langsung menunggu mereka dan juga 1 laga Liga Champions kontra Bayern Munich yang akan terjadi dalam tempo waktu 9 hari ya setelah laga jeda internasional ini selesai. Jadi ini bisa menjadi parameter kita untuk menilai apakah Arsenal setidaknya setelah melewati paruh pertama musim ini melawan seluruh big teams, kita bisa bilang rival mereka di London, Manchester United, Liverpool dan Manchester City, seperti apa hasil yang dipetik ya, seperti apa keunggulan poin yang bisa mereka jaga ya, sembari tentunya mendapatkan keunggulan dari sisi rival-rival mereka yang juga tidak konsisten sementara mereka cukup konsisten ya. Dan ini kita lihat nanti kenapa penting, karena Arsenal itu menghadapi Bayern ini tuh win streak. Jadi belum pernah kalah, menang terus. Jadi ini bisa jadi salah satu barometer apakah skuad Arteta ini bisa get over the line ya, untuk yang tadinya nyaris-nyaris tapi ketika menghadapi lawan yang on par, seimbang secara kualitas tim, kita bisa lihat nanti seperti apa hasilnya. Begitupun dengan 2 laga berat kontra Chelsea dan juga melawan Spurs di North London Derby. Kita lihat nanti. Nah, salah satu faktor memang mengarungi Premier League musim ini, challenge yang dihadapi Arsenal adalah menghadapi tim-tim yang cenderung bermain low block ya. Sekarang sangat fisikal, dan kemarin pun demikian ketika menghadapi Sunderland, di mana bahkan ini Sunderland majuin ini e-boardnya ya biar Arsenal ini nggak bisa ngeluarin jurus long throw Pratama Arhan. Jadi e-boardnya dimajuin, jadi fullback ataupun pemain tengah yang biasa ditugaskan untuk melakukan long throw yang bisa dimanfaatin oleh Arsenal itu tidak punya space untuk bisa bikin ancang-ancang ya. Jadi segitu dinamika yang kompleks yang dihadapi oleh Mikel Arteta terhadap mayoritas tim-tim yang memang harus di-unlock oleh Arsenal dari sisi bermain cukup dalam. Dan ini bisa dibilang kemarin ini tersandung, karena kan kalau kita notice ya, kita coba recall lagi semusim yang lalu Arteta ini pernah ngajakin skuad Arsenal itu makan malam bareng ya. Di acara makan malam bareng itu dia nyewa hire pickpockets atau pencopet ya. Jadi ditugaskan untuk mencopet para pemainnya gitu. Nah terus abis itu di reveal sama dia di akhir siapa yang kecopetan. Wah berarti lu nggak fokus, lu nggak awareness, lu kurang. Nah itu moralnya dari sana adalah dia bilang bahwasanya dalam perjalanan di Liga Premier League kalian harus selalu fokus, kalian harus selalu aware. Nah ini terbukti kontra Sunderland kemarin itu tidak diterapkan karena hasil imbang terjadi justru kebobolan di menit-menit akhir, di mana awareness, fokus dan mungkin konsentrasi itu justru menurun, dan itu adalah defining moments, itu adalah pelajaran pertama yang bisa dipetik kemarin. Dan ini mungkin akan terjadi lagi karena mayoritas pasti akan bermain fisikal, bermain dalam, bermain bertahan menghadapi skuad Arsenal yang tentu memiliki materi pemain lebih mentereng. Dan masih ada juga kompleks dari sisi beberapa pemain cedera yang cukup pemain kunci seperti Havertz, seperti Martinelli, Odegaard, Madueke, Gabjes yang walaupun memang sekarang kedalamannya cukup oke, tapi tentu jika terutama pemain-pemain kunci seperti Odegaard, Havertz bisa kembali fit, yang dikabarkan setelah jeda internasional ini ada kemungkinan beberapa pemain bisa kembali, itu tentu akan bisa membuat Arsenal lebih mematikan lagi saat menghadapi tentunya pemain tipe tim-tim yang bermain low block. Nah, sekarang kita lihat bedah juga faktornya dari sisi rivalnya. Nah, kenapa ini bisa menjadi tahunnya Arsenal menutup puasa gelarnya? Karena ya memang rivalnya tidak berada dalam kondisi dia. Pertama kita lihat dulu dari Manchester City. Apa sih problem mereka? Problem mereka itu kentara sekali teman-teman ya. Yang pertama, City ini tidak memiliki kualitas pemain sayap ofensif yang setara dengan era timnya Pep di cycle sebelumnya. Ini yang berkali-kali gue sampaikan. Coba kita lihat statistik so far ya. Dari 4 sayapnya City itu ada Oscar Bob, Ryan Cherki, Jeremy Doku, dan Savinho.
Dari rata-rata 8, 10, 15, 12 pertandingan yang sudah dimainkan oleh para pemain sayap ini, kalian lihat deh kontribusi assist dan golnya. Itu bahkan menyentuh angka 5 aja enggak, teman-teman, ya. Jadi dari 11 pertandingan itu rata-rata asisnya kalau diambil average-nya itu 2. Gol pun sama 2. Jadi ini sangat tidak produktif. Kalau dulu itu gol didistribusikan secara merata. Kita zamannya Centurion City deh ya. Leroy Sané, Raheem Sterling, Sergio Aguero itu golnya double digit, asisnya double digit masing-masing. Kevin De Bruyne juga gitu. Nah, begitupun ketika main false nine, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, kontribusinya double digit semua gitu. Distribusi golnya merata. Pemainnya decisive semua. Bisa saling muncul. Bahkan ada Gundogan yang pada saat itu juga sangat produktif sekali sebagai gelandang serang. Sekarang ini hilang, semuanya terkonsentrasi kepada Erling Haaland. Jadi ini akan menjadi problem yang terlihat di long run saat itu memasuki udah 15 pertandingan, 20 pertandingan berjalan. Ini akan sangat kentara saat menghadapi laga-laga sulit di mana sayap-sayap City tidak bisa berkontribusi. Iya, Jeremy Doku kemarin main bagus. Bisa nggak dia main seperti itu setiap minggu? Atau nggak usah setiap minggu deh. Total 38 pertandingan. Bisa nggak dia setengahnya main seperti itu? Ini kan yang menjadi penentu pada saat musim lalu Liverpool juara. Mo Salah itu memainkan musim terbaiknya. Jadi bahkan kemarin di episode kemarin gue compare Jeremy Doku dengan jumlah pertandingan yang sama Salah. Salah ini lagi dikritik, ini adalah musim terburuknya Salah, start terburuknya Salah lah gitu. Masih cetak 5 gol bos, lebih banyak daripada Jeremy Doku. Doku yang katanya ini lagi musim gacor-gacornya dia, kontribusinya aja masih kalah dengan musim start terburuknya Salah gitu. Jadi kalian bisa, ini jadi moment of realizations bahwasanya ya Manchester City punya masalah, Arsenal bisa capitalize ini gitu. Kemudian kita lihat dari rival berikutnya Liverpool. Liverpool punya isu keseimbangan teman-teman. Terlalu banyak mengakuisisi pemain baru, regenerasi yang tidak tepat atau tidak harusnya dilakukan lebih awal sehingga terjadi bersamaan nih waktunya. Regenerasi fullback, kemudian offensive department, kemudian memaksakan memainkan skema pemain nomor 10 dan akhirnya keseimbangan itu hilang gitu. Itu yang menjadi sekarang isu yang harus diselesaikan oleh Liverpool. Hingga memercik kemarin sebuah kutipan yang cukup kontroversial dari Roy Keane saat dia menjadi pandit di Sky Sports ketika mengcover pertandingan City lawan Liverpool, di mana Liverpool dibantai 3-0. Secara eksplisit Roy Keane bilang saat ini Anda tidak bisa mempertimbangkan Liverpool sebagai kandidat juara. Nah itulah ya, mungkin ya fans Arsenal bisa merasa selain dari kualitas tim yang mereka miliki saat ini, kedalaman skuad, mampu bermain pragmatis, mampu bermain ofensif, kemudian rival-rival terberatnya juga tidak dalam kondisi ideal, mungkin maybe just maybe this might be the year gitu ya. Dan dari semua faktor X itu tentu pasti ada faktor cedera, faktor inkonsistensi. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Tapi kita coba juga berdebat dengan fans Liverpool sekarang. Apakah benar statement Roy Keane? Benarkah Liverpool sudah keluar dari persaingan juara memasuki marka pekan ke-11 ini? Ini baru pekan ke-11 ya. Tapi statementnya udah ini banget nih. Coba kita lihat satu-satu permasalahan dari Liverpool. Benar nggak nih gitu. Yang pertama yang menjadi pembicaraan seluruh orang, baik fans Liverpool maupun non-fans Liverpool, itu adalah marquee signingnya mereka, transfer termahalnya mereka itu Florian Wirtz. Jadi ini menjadi conundrum atau permasalahan sendiri bagi Liverpool saat ini. Ya, keseimbangan yang hilang itu mainly kan karena mengakomodir kehadiran seorang Florian Wirtz. Dijelaskan juga oleh Arne Slot pada saat ditanya oleh wartawan, apa sih yang lo sampein ke Wirtz sampai dia akhirnya mau milih Liverpool? Karena kan dia diminati Bayern Munich, dia diminati Manchester City dan beberapa klub besar lainnya. Kenapa akhirnya dia mau memilih Liverpool? Dijawab oleh Arne Slot, dia bilang bahwa dia menjanjikan posisi nomor 10 untuk Florian Wirtz. Dan itu yang dicoba di beberapa laga pertama ya. Tapi dengan dirubahnya formasi ini, keseimbangannya dihilang. Lini tengah jadi tidak serobas itu. Ditambah lagi fullbacknya juga rapuh ya. Dan kontribusi Florian Wirtz di posisi nomor 10 juga tidak begitu signifikan. Apakah itu karena rekan setimnya yang tidak mengkonversi peluang, atau memang dia tidak membuat cukup banyak peluang atau end product bagi timnya. Nah,
Itu yang akhirnya disadari oleh Arne Slot. Hasil negatif berturut-turut terjadi, 5 kekalahan beruntun kalau nggak salah, dan akhirnya memaksa Arne Slot merubah formasi untuk mengembalikan keseimbangan ini. Jadi words-nya ditaruh di kiri nih, udah 2 pertandingan terakhir. Itu pun belum berkontribusi sesuai ekspektasi dari mahar yang dikeluarkan Liverpool untuk mendatangkan dia. Nah, tapi Nagelsmann, manajer dari timnas Jerman, itu mencoba membela ya. Ini bukan salahnya words doang ya. Jadi disampaikan oleh Nagelsmann menjelang FIFA Matchday, kan memang udah lagi disiapin, dipanggil lagi nih dia ke timnas Jerman. Pada saat press conference, Nagelsmann menjelaskan jika Liverpool tidak sestabil tahun lalu. Jika Anda saat lihat ya ketika melawan City, mereka adalah tim yang buruk selama 90 menit. Jadi sulit bagi Flo, dalam hal ini Florian Wirtz, untuk membuat dampak. Nah, itu yang menjadi pembelaan ya, itu yang pertama. Jadi lu beli Marquisani nggak serta-merta tim lu makin kuat. Jadi sekarang nih jadi menjadi masalah yang harus ditemukan solusinya oleh seorang Arne Slot kalau dia ingin tetap mengamankan jabatannya sebagai pelatih kepala Liverpool. Nah, permasalahan yang kedua di Liverpool ini sehingga menjadi perdebatan kayaknya nggak keluar nih dari title race, itu yang kentara banget adalah regenerasi posisi fullback yang sangat-sangat terlambat ya, sehingga harus dilakukan di musim ini berbarengan, baik fullback kiri maupun fullback kanan. TAA cabut dari Madrid, dibelilah Frimpong. Kemudian Robertson sudah menurun kualitas permainannya 2 musim terakhir, didatangkanlah Milos Kerkez sekarang. Nah, yang terjadi regenerasinya barengan, tapi pemain baru yang didatangkan itu penampilannya tidak sesuai ekspektasi. Kita lihat deh rata-rata dari 11 pertandingan terakhir, ratings atau performance dari para fullbacknya Liverpool yang bongkar pasang nih. Ini jelek, main cari gantinya. Ini jelek, si ini jelek, mainin si ini. Tapi tetap aja nggak ada yang bagus ya. Baik itu Kerkez, baik itu Robertson, baik itu Jeremy Frimpong, baik itu Connor Bradley, itu rata-ratanya tuh semua di bawah 6,7 ya. Nilai konten mereka nih per pertandingan yang mereka mainkan. Secara khusus kemarin Robertson dan juga Florian Wirtz itu adalah pihak yang menjadi disalahkan karena gol pertamanya City lewat sundulannya Erling Haaland. Masa iya lo crossing dibiarin gitu aja? Ya udah nih, cross aja nih gitu kan. Jadi Haaland tinggal jemput dan nerima gitu kan. Nah, hal yang kayak gini nih yang maksudnya Milos Kerkez juga sama, ketika diberikan kesempatan untuk tampil defensively itu terekspos ya. Connor Bradley bagus banget main pas lawan Madrid, tiba-tiba pas lawan Jeremy Doku diayam-ayamin, bahkan udah di double cover juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jeremy Frimpong sangat bagus secara ofensif, defensively ini juga masih question mark gitu. Jadi seenggaknya mungkin TAA itu udah punya chemistry yang masalah. Jadi walaupun dia cukup sering terekspos dari sisi defensif, tapi dia berkontribusi di fase ofensif. Bedanya Jeremy Frimpong kontribusi ofensifnya juga nggak bagus-bagus banget sekarang karena masih dalam proses adaptasi. Nah, ini juga hal kedua yang pengen gue highlight tentang kenapa Liverpool bisa dikonsider keluar dari persaingan gelar Premier League oleh Roy Keane. Yang ketiga, ini baru aja gue lihat statistik di Athletic yang menurut gue make sense, di mana walaupun Liverpool ini cukup oke dari sisi set piece untuk mencetak gol atau ofensif ya, terbukti ya beberapa kali lah Van Dijk ya berbahaya. Tapi set piece defensifnya tuh salah satu yang terjelek teman-teman ya. Dari 11 pertandingan udah berjalan, Liverpool ada di 3 terbawah, sering kebobolan dari set piece dari sisi defensif ya. Jadi dia hanya lebih baik dari Leeds dan Forest ya. Bahkan West Ham lebih bagus nih dari mereka. West Ham kan udah diayam-ayamin banget tuh sering sama set piece, tapi Liverpool lebih sering kebobolan. Jadi ini sebuah statistik atau remarks yang harus segera diselesaikan oleh Arne Slot gitu. Kalau memang mereka ingin mempertahankan gelar juara liga. Dan satu data poin lagi yang pengen gue highlight yang menurut gue sangat valid adalah berasa banget nih Liverpool eranya Slot itu intensitasnya tidak setinggi Liverpool era Klopp. Dan ternyata benar secara grafis. Coba kita lihat nih. Ini Liverpool era Klopp, kalian semua tahu lah ini pressing machine, pressing monster ya. Jadi rataan mereka bisa memenangkan ball possession
atau memenangkan penguasaan bola kembali di daerah lawan itu tinggi sekali ya. Average distance covered mereka itu selalu di atas 16-17 kilo per pertandingan. Jadi seluruh pemainnya itu ngepres lari sebagai sebuah unit. Dimulai dari pemain ofensif ya, Roberto Firmino lah dulu mostly ya. Nah ini tren yang tidak berlanjut ketika Liverpool era Arne Slot. Kalian lihat sekarang di musim 2025 ini adalah rataan intensitas salah satu yang terendah dari Liverpool punya versi gitu ya. Jadi tidak seperti saat era Klopp lagi nih. Jadi ada sesuatu gaya yang berbeda yang dimainkan sehingga memang mungkin work rate-nya juga nggak sebaik Liverpool versi yang lama gitu. Nah ini yang mungkin poin-poin yang harus segera diadres oleh Arne Slot jika ingin memang mempertahankan gelar Premier League pada musim ini dalam musim transisi mereka di mana mereka membeli begitu banyak pemain mahal. Dan gimana menurut fans Liverpool? Apakah udah saatnya kalian merasa panik? Ini krisis nih, mini krisis, atau menurut kalian ya ini wajar karena ada terlalu banyak pemain yang berganti dan eventually Liverpool being Liverpool dengan kualitas yang mereka punya itu akan kembali dalam posisi stabil memasuki paruh musim kedua di mana memang nanti akan ada lagi jendela transfer musim dingin yang akan mungkin bisa dieksploitasi dan juga ada beberapa pergantian lah karena kan ada AFCON, mungkin beberapa pemain kunci juga harus membela timnas masing-masing di Piala Afrika gitu kan. Oke my friends, kita tinggalkan sejenak Liverpool dan kita sekarang pindah ke Italia di mana sebuah berita yang cukup membangongkan itu baru saja dilansir oleh Football Italia. Jonathan David itu is on the market untuk transfer musim dingin. Ini menjadi sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Kawan kita ini baru didatangkan di musim panas kemarin. Agak sedikit question mark menurut gua pada saat akhirnya dia dipilih. Kenapa? Ya dia gratis, gua ngerti. Tapi kenapa gak ada tim-tim besar lain yang mengejar dia, bersaing dengan Juventus dan mendapatkan tanda tangannya? Karena kan ini free transfer. Kalau emang lu sejago itu, sebagus itu, sequality itu, kenapa gak ada yang benar-benar serius untuk bisa menyaingi Juventus mendatangkan seorang Jonathan David? Itu yang pertama. Ini kan operations yang dipimpin oleh Damien Comolli. Ya balik lagi, Damien Comolli kan ya fraud lah ya gitu mungkin ya. So far ya nggak ada yang works gitu menurut gue. Kemudian gue mencoba mencerna kenapa akhirnya dia yang akhirnya dijual di Januari gitu kan. Yang pertama ini masalah adaptasi di mana ya mungkin hal yang sama juga sekarang terjadi di Benjamin Sesko, terjadi di Florian Wirtz gitu kan. Apakah keduanya pemain jelek? Ya belum tentu. Enggak lah, bagus kan, di Jerman bagus ya. Kita tahu dia pemain berkualitas, cuman ada permasalahan adaptasi kan gitu. Butuh waktu mereka. Dalam kasusnya Jonathan David diberikan kesempatan jadi starter selama beberapa pertandingan oleh Igor Tudor tapi tidak memberikan dampak. Nah, enggak memberikan dampak ini karena dua alasan. Pertama, memang Juventus memiliki permasalahan kreativitas, enggak ada satu pemain yang bisa mengalirkan bola ya. Mungkin kalau dulu eranya Conte dan Allegri ada Pirlo. Versi Allegri 2.0 itu ada Miralem Pjanic. Jadi di tengah itu ada yang mendistribusikan bola sehingga metronomnya ada nih gitu. Nah sekarang tuh nggak ada. Ya Locatelli ditaruh di situ tapi nggak se-fluid itu gitu. Sehingga akhirnya Spalletti sekarang tengah berpikir dan merequest kepada manajemen Juventus untuk mendatangkan seorang metronom di jendela transfer musim dingin gitu. Saking dia nggak merasa emang nggak works nih Locatelli ada di posisi itu gitu. Ya ada Kenan Yildiz, ya ada Conceição, tapi karakternya bukan seorang kayak Kevin De Bruyne yang emang lu men-serve gitu striker lu. Beda banget gitu. Nah, dan ketika dia mendapatkan peluang, kawan kita ini juga tidak dituntaskan peluang sama dia gitu. Berkali-kali Torino deh kemarin ada 2 peluang emas, 1 sundulan, 1 emang udah 1 lawan 1, kagak gol juga sama dia. Lah emang dia bapuk juga, masalahnya adaptasi juga kagak ada supply. Persis lah kayak Benjamin Sesko kemarin pas lawan terakhir tuh pas lawan Spurs, kan ada kondisi 1 lawan 1 tuh. Ya permasalahannya udah kemarin adaptasi sedikit turbulensi terus percaya diri jadi menurun kan. Nah dia juga sama nih gitu. Permasalahannya persis sama. Dan dengan hadirnya seorang Luciano Spalletti akhirnya dia milih
Ya gue pengen pekerjaan gue aman dong, karena kan dia cuma punya kontrak sampai akhir musim ini. Kalau misalnya masuk posisi Liga Champions otomatis diperpanjang gitulah klausa kontraknya Spalletti. Kalau striker gue Jonathan David kayaknya akan diperpanjang dan nih kontrak gue, karena klausanya harus masuk Liga Champions. Jadi akhirnya dia memilih 2 striker yang ingin dijadikan ujung tombak utama, itu adalah Dusan Vlahovic dan juga Luis Openda. Permasalahannya Vlahovic kan mau habis kontraknya, akhirnya didesak lah, dan Juventus juga berupaya untuk memperpanjang kontrak Vlahovic. Jadi yang jadi korban kawan kita ini. Nah, opsinya seperti apa? Kabarnya dilansir Football Italia itu Bayern Munich pengen, karena mungkin opsi yang lebih murah ketimbang kawan kita Nicolas Jackson. Karena Nicolas Jackson kalau mau dipermanenin itu harganya 70 juta euro di klausa peminjamannya. Jadi Jonathan David definitely lebih murah gitu. Terus yang kedua, ada kawan kita juga Tottenham Hotspur yang sangat menyukai Juventus Smart gitu ya. Jadi mungkin kita lihat nanti apakah benar akan terjadi pergerakan terkait transfer dari Jonathan David di bursa transfer Januari. Kita telepon aja nanti Fabrizio Romano untuk mengkonfirmasi apakah ini valid atau tidak. Lanjut di konferensi pers dari Gennaro Gattuso menjelang FIFA Matchday. Timnas Italia mengkonfirmasi sebuah berita yang cukup membangunkan jika Federico Chiesa menolak panggilan Timnas Italia. Jadi dijelaskan oleh Gattuso, didesak oleh wartawan karena banyak sekali yang mempertanyakan kenapa nggak ada Federico Chiesa nih my friend. Udah tahu offensive lo jelek, pemain yang salah satu yang paling bagus di posisi itu kenapa nggak lo panggil? Akhirnya dijawab oleh Gattuso jika memang panggilan ini dia udah telepon, dia memiliki hubungan yang baik dengan Chiesa, tapi ini adalah pilihan Chiesa untuk tidak membela timnas Italia dan dia meminta semua orang menghormati itu. Nah, ketika didesak lebih lanjut, dia mengkonfirmasi iya emang Chiesanya nggak mau dan alasannya terkait dengan pembicaraan sebelumnya jika dia merasa belum dalam kondisi 100%. Mungkin memang Chiesa ini kan menurun nih karirnya di klub ya. Di Juventus akhirnya dilepas karena permasalahan kontraknya udah mau habis, terus juga performanya menurun setelah cedera, pindah ke Liverpool nggak pernah benar-benar mengkonfirmasi satu tempat di starting 11, terlepas saat dimainkan sebagai substitute cukup memberikan dampak. Permasalahan fisik berkali-kali digarisbawahi oleh Arne Slot menjadi alasan kalau dia tidak confident ya memberikan posisi starting 11 untuk Chiesa. Mungkin yang gue baca ya. Jadi Chiesa memilih untuk udah gue fokus dulu aja di klub, karena kalau gue nggak begini karir gue makin turun gitu di klub ya dalam hal ini. Karena ya itu tadi kemarin kan kalian lihat sendiri turbulensinya, dia nggak dimasukin dalam skuad Liga Champions gitu kan, ada pemain yang cedera baru akhirnya dia masuk, kemudian menit bermain juga nggak dapet gitu. Mungkin ini salah satu bentuk dari upaya ya dari Chiesa yang ngasih lihat ke Slot, gue memilih Liverpool ya ketimbang timnas Italia dalam hal ini di FIFA Matchday ini gitu ya. Ya kita lihat nanti seperti apa perkembangan, semoga Chiesa bisa segera fit kembali dan kembali membela timnas Italia, karena ya gue salah satu fans Azzurri gitu ya. Harapan gue ya bisa lah gitu dia kembali ke performa terbaiknya. Dan sebuah skandal dan juga berita hangat kemarin menghiasi seluruh media Italia juga, di mana dikabarkan Conte ini mempertimbangkan untuk resign. Iya, berantem lagi kawan kita ini. Itu kan setelah 3 hasil buruk yang ditelan oleh Napoli di Liga Champions dan terakhir juga kalah dari Bologna. Sebuah kutipan kontroversial disampaikan oleh Antonio Conte, dia bilang terkait para pemainnya. Dia bilang saya tidak ingin menemani orang mati. Anjay. Dia merasa para pemainnya tuh tidak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan untuk menang, tidak memiliki semangat hidup lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tamparan untuk pemain-pemain yang bukan hanya pemain baru yang dia beli di musim panas ini, tapi juga pemain lama yang sudah membawa dia meraih gelar Scudetto bersama Napoli di musim lalu. Dan apakah kita terkejut? Tentu tidak my friend ya, karena kawan kita ini memiliki track record emang udah kayak begini, berantem sama seluruh tim yang pernah dia bela. Dia pasti udah pernah berantem sama Juventus, tiba-tiba resign pada saat pramusim. Kayak cuman seminggu 2 minggu sebelum musim baru dimulai lagi pramusim tiba-tiba dia resign ya. Kemudian lawan Chelsea, di pasti Chelsea juga kalian tahu, akhirnya berantem sama manajemen ya. Terus juga
di Spurs. Kalian mungkin ingat seperti apa rantingnya dia di press conference. This is the history of Tottenham Hotspurs. Always like this, gitu kan? Dia bilang kayak gitu kan. Kemudian di Inter Milan juga sama terkait pemain-pemain kunci yang akhirnya dijual oleh BP Marotta yang dia komplain. Dan tentunya di Napoli awal musim ini sebenarnya kan dia nggak mau lanjut, akhirnya dibujuk-bujuk dan ternyata 200 juta euro komit dikelontarkan oleh De Laurentiis untuk membeli pemain baru akhirnya dia ingin stay, kurang lebih begitu. Dan uniknya Conte ini kan sebenarnya lebih perform ketika nggak belanja ya. Di Juventus Scudetto pertama undefeated, nggak kalah sama sekali satu musim. Itu kan dengan pemain yang serba ada aja. Kalian tahu nama pemain-pemain seperti Emmanuel Giaccherini, Mirko Vucinic, Alessandro Matri. Yang kayak gitu-gitu, mediocre sebenarnya lini depannya, nggak bisa belanja tapi dibikin juara. Kemudian di Chelsea juga kalian tahu gimana dia menyulap posisi seorang Victor Moses jadi wingback buat mengakomodir 3-4-3. Cesar Azpilicueta yang disulap jadi center back sebelah kanan. Marcos Alonso yang jadi jago banget gitu kan. Dan pada saat itu kan dia mengambil alih dari Jose Mourinho yang waktu Chelsea terpuruk di posisi 10. Nggak belanja besar-besaran pada saat itu dan justru juara langsung musim pertama. Begitupun di Napoli. Jadi sebenarnya Conte ini sebenarnya itu emang tukang komplain aja menurut gua gitu. Sering aja, hobi aja dia komplain gitu. Dan langsung dia membuat pertemuan dengan De Laurentiis, pertemuan genting ya katanya kemarin, dan akhirnya dibantah lah oleh De Laurentiis lewat akun Twitternya. Dia bilang, "Saya membaca dongeng atau fantasi jika Antonio Conte akan resign. Kepada supporter yang baca berita bohong omong kosong ini, saya katakan saya bangga memiliki pria sejati seperti Conte di samping saya dan Napoli. Dia mengorbankan kehidupan dan waktunya terhadap profesinya. Ya iyalah, lu udah ngeluarin transfer 200 juta euro untuk membackup Conte. Ya kali lu pengen kehilangan manajer terbaik yang bisa lo ini. Ya ini wajar-wajar aja ya komennya ya." Itu dia, ada 2 berita hot yang datang dari Italia yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke Spanyol di mana Xabi Alonso itu membuat sebuah revolusi atau reformasi lah terkait kebijakan ruang ganti dari Real Madrid yang selama ini dianggap buruk sekali ya. Yang pertama itu terkait kerahasiaan. Jadi sering banget mungkin kalian baca, sering banget rahasia-rahasia ruang ganti atau dalam hal ini taktik dan juga starting 11 dari Real Madrid itu sering bocor ke media duluan. Nah, begitupun ketika Xabi Alonso masih jadi pemain. Jadi ini dia udah tahu nih permasalahan ini akan terus berlarut-larut dan dia ingin merubah semua potensi kebocoran ya yang selama ini ada di Real Madrid. Pertama, itu mungkin kita aware saat menghadapi Liverpool kemarin dia menolak melakukan sesi open training di Anfield ya. Jadi dia melakukan latihannya di training groundnya Real Madrid aja. Jadi mereka datang ke Anfield itu untuk inspeksi lapangan doang. Gue gak mau open training di sini karena itu akan membuat mereka latihan di depan 200 kamera. Itu yang disampaikan oleh Xabi Alonso. Gue gak mau nanti ada beberapa hal yang akhirnya bocor gitu. Dan yang kedua, mulai eranya Xabi sekarang, akses ruang ganti dibatasi termasuk staff Madrid juga. Hanya yang di whitelist atau orang-orang tertentu aja yang boleh masuk ke ruang ganti. Jadi cuman pemain, pelatih, dan staff tertentu ya. Misalnya lu kayak gue nih dulu, produser, bisa gue ke ruang ganti gitu. Pada saat half time, pada saat full time tuh bisa. Karena gue harus ngambil berita. Nah sekarang tuh di limit banget aksesnya. Udah gak boleh. Orang-orang yang di confirm dan di oke nama Xabi doang yang akhirnya boleh masuk ke ruang ganti. Yang ketiga, ini yang lebih radikal lagi. Keluarga, pacar tidak lagi bebas mengunjungi sesi latihan. Ini sesi latihan ya di tempat training groundnya Real Madrid. Kalau dulu ya keluarga sama pacar bebas datang. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu alasan kebocoran-kebocoran itu terjadi. Nah itu terjadi di eranya Xabi Alonso itu pada tanggal 18 Juni kebocoran ini terjadi. Di mana line up Madrid melawan Al Hilal itu bocor duluan. Nah ini yang akhirnya gue bantai-bantai nih semua yang akhirnya toksik dan ngebocor-bocorin. Itu dia update dari Real Madrid. Sekarang kita ke Barcelona di mana kemarin sebuah postingan disampaikan dan dipost oleh Leo Messi jika dia mengunjungi Nou Camp yang tengah direnovasi. Ini menjadi pembicaraan yang cukup menarik. Kenapa? Karena diulik oleh wartawan, kok Messi bisa ada di situ tuh hari Minggu, tidak ada pekerjaan, jadi harusnya dia nggak bisa masuk nih.
Diteleponlah Barcelona, tim komunikasi, tim segala macam PR, gak ada yang tahu ternyata Messi di situ. Dan selang berapa hari dikonfirmasi, iya kita memberikan akses, dan ternyata setelah ditilik-tilik lagi, yang ngasih akses untuk masuk bukanlah Barcelona. Yang ngasih akses untuk Leo masuk ke Camp Nou yang sedang direnovasi ini itu adalah Limak, perusahaan kontraktor Turki yang ditugaskan merenovasi Nou Camp yang baru ya. Jadi justru yang ngasih izin buat masuk aja tuh bukan Barcelona, pihak kontraktor. Barcelona aja nggak tahu gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya wartawan tergelitik nih. Dalam rangka apa kawan kita ini akhirnya mengunjungi Nou Camp gitu. Nah, usut punya usut ini dikaitkan dengan situasi politik di mana tahun depan akan ada pemilihan presiden Barcelona yang baru. Ya pasti Laporta menjadi salah satu kandidat kuat untuk melanjutkan. Tetapi kita semua tahu bahwasannya hubungan Messi dan Laporta ini tidak baik ya. Kan kita semua tahu seperti apa perpisahan Messi itu benar-benar pakai konferensi pers doang. Tidak ada upaya untuk fight yang mempertahankan dia, akhirnya dia dilepas, dan sejak saat itu memang hubungannya tidak sebaik atau semesra dulu lah gitu ya. Dan ini dikabarkan sebagai bentuk manuver Messi untuk intervene terhadap pemilihan presiden baru Barcelona di tahun depan. Apakah itu dia mendukung calon yang lain atau menjadikan ini sebagai tekanan bagi Laporta agar memberikan secercah harapan untuk Messi mungkin bisa kembali menutup sebelum dia pensiun, mungkin dia bisa balik lagi ke Barcelona. Itu one last hurrah, kurang lebih seperti itulah ya. Dan bagaimana bagi fans Barcelona? Kalian tentu semua ingin melihat satu kali lagi seenggaknya untuk perpisahan lah dia ya. Jadi dia proper perpisahan yang proper di Nou Camp dengan publik Barcelona yang mencintai Leo Messi sebelum akhirnya gantung sepatu. Ya itu dia beberapa materi yang gue bahas hari ini ya. Thank you so much buat kalian yang udah tentunya menyempatkan tune in ke Football Morning Show setiap paginya jam 7 pagi. Kita akan kembali lagi besok. Dan gue reminder untuk kalian tetap support agar kita bisa masuk ke Subathon Season 2 di Desember. Dan semoga minggu depan di hari Senin itu gue udah gak perlu pakai topeng lagi ya. Jadi mulutnya gak terlalu miring dan bisa lanjut ke playlist gue yang baru, karena harusnya setiap hari Selasa dan hari Kamis itu gue gak sendirian lagi tapi bareng salah satu kreator lain gitu yang bisa tektokan sama gue. Itu dia my friend ya. And as always my friend, have a lovely day.